Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Hafiz. Baru saja keluar sebuah video yang dimana di dalam video tersebut menampilkan mantan Ketua Umum PBNU Said Akhil Siraj, yang dimana saat dia mengisi salah satu kajian gitu ya, secara terang-terangan mengatakan bahwa untuk menjadi ketua cabang PCNU saja itu calonnya harus mengeluarkan sejumlah uang yang sangat besar. Tapi sebelumnya, bagi pemirsa yang ingin membantu saya agar saya bisa makan dengan lebih layak, karena untuk saat ini saya sendiri untuk makan saja hanya bisa 2 hari sekali dan tidak bisa lebih dari itu karena kesulitan keuangan yang saya hadapi. Tapi ini tidak memaksa, dan bagi pemirsa bisa menyumbangkan sedikit saja uangnya, karena bisa berapa saja nominalnya, dimulai dari 2.000 saja, dan bisa menyumbang di link di bawah kolom deskripsi di video ini. Untuk lebih lengkapnya bisa kita tonton bersama dulu videonya. Ketua cabang kalau nggak ada duit ya nggak terpilih nggak. Itu pengalaman saya itu. Pinter kaya apa, bagus kaya apa, nggak ada duit, kalah. Sudah nggak kepake itu, siapa dia, kualitas seperti apa, posisi di mana, punya apa aksinya, apa reaksinya, apa legasinya lah, apa yang telah diberbuat dia apa, terus kemudian apa akibatnya, dah hilang semua. Kalau sudah 1 MWC 500.000 selesai itu. Dan ternyata setelah saya selidiki, ternyata Said Akhil sendiri yang berbicara sekarang soal hal ini, justru beliau sendiri diduga terlibat di dalam politik uang. Hal ini bisa dilihat dalam Muktamar NU di tahun 2015, yang dimana sebagian pihak menduga bahwa Said ini terlibat di dalam politik uang dengan memaksakan sebuah metode yang disebut dengan ahwa tanpa melalui proses yang seharusnya terjadi, dan diduga bahwa pihak Said ini mematok harga 15 hingga 20 juta per suara. Pesantren Tebu Ireng Jombang Kiai Haji Salahuddin Wahid. Jelang pemilihan ketua, para pendukung dua ulama ini saling curiga. Kubu Salahuddin Wahid menilai adanya praktik politik uang dari kubu lawan. Tujuannya untuk meminta dukungan agar Muktamirin setuju mekanisme Ahlul Hali wal Akdi atau musyawarah mufakat dalam pemilihan Rais Am, kedudukan tertinggi di PBNU. Nyatanya hari ini justru Akhwa menjadi komoditi. Harganya 15 juta sampai 25 juta. Untuk PCNU atau pokoknya siapa saja, karena suaranya sama. Ya, per PCNU. Siapa yang menyetujui Ahwa katanya itu ditawari untuk 15 juta sampai 25 juta. Tapi ya selama ini kan jika NU ini dikritik karena politik uang ini, saya kan selalu responnya adalah sangat buruk sekali. Dikatakan wong liya ngerti opo, katanya banyak pihak yang ingin menyerang NU, yang padahal ya yang menyerang organisasi mereka ya anggota-anggota mereka sendiri. Lihat saja kelakuannya dari yang paling bawah.
Karena hari ini Gus Yakut adalah kader terbaik buat Ansor Mansur, sahabat. Ingat itu. Jangankan KPK, siapa saja yang menyakiti anggota mendalam atas kriminalisasi terhadap kebijakan publik yang ditetapkan oleh sahabat kami Gus Yakut Khalil Qomas, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Panglima Tertinggi Banser masa khidmat 2015-2024. Ini nih, jangankan Gori. Minggirin. Jumlah terbesar yang sejak Republik ini berdiri bisa dikirim dan diselamatkan oleh Gus Yakut. Mana ada Menteri Agama yang berani mengelola kuota haji untuk menambah supaya warga Indonesia bisa berangkat haji lebih banyak ke tanah suci selain Gus Yakut. Tetapi kebijakan Gus Yakut ketika itu yang mempertimbangkan membagi kuota khusus, kuota tambahan menjadi 50% yang diniatkan untuk menjaga keselamatan jamaah haji. Allahumma sholli ala sayyidi. Sampai dengan yang paling atas. Yakut Khalil Qomas resmi menjadi tersangka dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024. Selain Yakut Khalil Qomas, KPK juga menetapkan staf ex-Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Dari hasil penyidikan, KPK sudah menyita sekitar 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengumumkan penetapan ex-Menteri Agama era Presiden ke-7 Joko Widodo, Yakut Khalil Qomas, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Kementerian Agama 2023-2024 pada Jumat siang. Selain Yakut, KPK juga menetapkan ex-staf sus Yakut saat menjabat Menak, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alek, menjadi tersangka dalam kasus yang sama. Yakut dan Gus Alex dijerat dengan pasal kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkara kuota haji, confirm bahwa KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ selaku ex-Menteri Agama dan juga saudara IAA selaku staf sus dari Menteri Agama pada saat itu. Mas keagamaan ini. Nah, kemudian bagaimana NU menyikapi ini? Nah, NU ini pertama-tama seperti saya katakan butuh. NU ini butuh apapun ya, yang halal yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi. Ya. Karena keadaan di bawah ini memang ya sudah sangat-sangat. Dan sekali lagi, jangan kita lupa bahwa saja perusahaan tambang yang mana baru saja diberi tambang, sekarang udah terjadi keributan di antara elit-elitnya. Mahfud MD menyinggung gejolak di NU hingga gerakan pemakzulan Ketua PBNU yang disebut-sebut ada kaitannya dengan pengelolaan tambang. Mahfud MD pun berharap agar konflik di internal NU ini bisa segera diselesaikan. Melalui podcast Terus Terang di channel YouTube-nya pada Senin 24 November 2025, Mahfud MD mengaku tak ingin ikut campur dalam permasalahan internal NU. Ia tidak mau memihak siapapun di balik desakan agar Gus Yahya mundur dari Ketua Umum PBNU. Mahfud MD menegaskan ia hanya ingin NU selamat, apalagi saat ini ada konflik soal pengelolaan tambang. Menurut Mahfud MD, gejolak di internal NU ada kaitannya dengan konflik tambang di mana NU menjadi ormas keagamaan yang mendapatkan jatah mengelola industri ekstraktif yang mengambil mineral atau bahan galian lain. Mahfud menyebut terlalu banyak pihak internal NU yang berbeda pandangan mengenai pengelolaan tambang hingga berujung perpecahan. Mahfud MD mengingatkan bahwa dulunya NU pernah mengkritik tambang karena penuh korupsi, namun kini NU malah ribut sendiri seusai mendapatkan izin pengelolaan tambang. Untuk itu Mahfud MD meminta agar NU menyelesaikan konflik yang ada lewat jalur damai atau islah. Seperti diketahui bahwa gonjang-ganjing di tubuh NU bermula dari munculnya isu Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya yang diminta mundur dari jabatan Ketum PBNU. Desakan agar Gus Yahya mundur dari jabatannya sebagai pemimpin tertinggi PBNU terembus sejak Jumat 21 November. Sekali lagi karena tambang. Jadi
jika dikatakan tidak ada money politik di dalam NU, ya itu salah. Karena tambang saja sudah bikin keributan. Saja saya termasuk orang yang menolak tambang itu. Karena saya tidak mau muktamar NU suatu saat itu isinya adalah saling bacok dari para pengusaha tambang. Yang melilitkan sorban di kepalanya. Saya nggak mau itu. Jadi asal orang pengusaha yang ingin dapat tambang melalui NU. Ya mendadak NU kan banyak. Benar. Akhirnya mendadak NU. Sama seperti musim-musim politik tiba-tiba mendadak NU gitu kan. Nah ini masalahnya ketika sudah dimotivasi oleh kepentingan-kepentingan industri dan uang, maka ya akhirnya orientasinya berubah. Ya ini mohon maaf. Tapi memang saya kadang-kadang diserang ini, alah lu nggak usah so NU deh, NU-nya udah tambang tuh, ini ekologi segala macam gimana gitu. Ya saya bilang, ya saya NU tapi saya bukan PBNU. Ngelesnya gitu. PBNU kan organisasinya. Iya. Kan NU itu adalah kultur. Betul. Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang. Nah, mungkin saya akan sedikit kontroversial atau sedikit terlalu terbuka, tapi saya rasa saya perlu menyampaikan. Sebelum saya kesini tadi siang, saya ditelepon oleh Pak Luhut Panjaitan. Lalu diajak makan siang dan cerita-cerita ya tentu tentang perkembangan politik nasional, tapi juga termasuk apa yang terjadi di tubuh NU. Ada satu hal yang menarik yang beliau katakan, yang saya ingin ceritakan kepada kita semua, tentu dengan seizin beliau. Jadi beliau menyatakan, sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang. Sejak awal, maka itu saya nggak mau tanda tangan, kata Pak Luhut. Karena saya ini punya tambang, saya tahu susahnya mengelola tambang itu seperti apa. Ya, tetapi inilah seruan moral, inilah perasaan kegelisahan saya yang saya rasakan. Saya mohon maaf, saya terbuka mengungkapkannya di titik ini. Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah bahwa saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang. Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya. Dan dari duit tambang yang akhirnya akan diterima dan masuk ke kantong-kantong para elit NU ini, kira-kira kemanakah uang ini akan digunakan? Nah, sangat mungkin bahwa uang ini akan digunakan untuk melakukan suap kepada orang-orang di NU di pemilihan-pemilihan selanjutnya, dan hal ini akan memperparah politik uang di dalam organisasi satu ini. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa uang tambang ini tidak akan berpengaruh terhadap politik di NU, ini sangat salah. Korban karena mereka tidak bisa menikmati energi. Saya mengatakan bahwa ini ada anugerah dari Allah untuk bangsa ini, untuk bangsa-bangsa yang lain. Manfaatkanlah. Oke, kalau kita, dengan cara yang bertanggung jawab. Tapi kalau menolak sama sekali pemanfaatan sumber daya ini, bagi saya itu enggak lah ya. Gus, itu ini yang ada saya sebut sebagai apa namanya, wokisme itu. Ya. Gus, ini ada anugerah di bawah tanah dan di atasnya ada pohon-pohon. Kalau mau diambil ini anugerah, maka pohon-pohon ini harus ditebang. Pohon ini juga anugerah sebenarnya. Tapi saat ini situasinya kita sudah tidak memungkinkan untuk menebang pohon ini. Kita kan berbicara hari ini. Kalau ratusan tahun yang lalu suhu bumi tidak sepanas ini, mungkin itu masih bisa dilakukan. Sehingga perlu di-shifting secara cepat gitu, bahwa kita harus segera bergegas keluar dari industri ekstraktif ini. Lagi-lagi Gus, anugerah tadi yang Gus sampaikan soal industri ekstraktif ini. Saya pernah katakan waktu PBNU menerima izin konsesi tambang, saya katakan tunjukkan satu saja
ada konsesi yang berhasil mereklamasi, mereboisasi kembali kepada ekosistem awalnya. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Karena kita butuh, Gus. Loh, maksudnya kita butuh. Maksudnya dibiarin dan itu wajib, Gus. Bukan begitu. Ini saya ambil analogi lain. Saya waktu kecil di kampung saya menikmati ekosistem yang baik. Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang. Anak saya tidak lagi bisa menikmati itu. Gus, tidak head to head dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Karena eskapator dengan manusia, emisi yang dikeluarkan beda, Gus. Satu orang, Gus, hanya bisa menebang satu pohon misalnya dalam satu hari. Tapi eskapator bisa menebang ribuan hektar dalam satu hari. Itu enggak head to head, Gus. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.